Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Perjumpaan hari ini adalah hari yang bahagia, Bang. Karena mengapa saya katakan bahagia? Karena kita sebagai umat percaya kepada Kristus, haruslah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kita tidak lagi terikat oleh yang sifatnya liturgis seperti orang-orang dalam perjanjian lama, ya, tidak terikat dengan aturan-aturan ya seperti dalam sinagog dalam perjanjian lama. Karena kedatangan Yesus membuat kita berubah dalam menyembah Tuhan di mana saja pun kita berada. Kita selalu menyembah Tuhan. Ya, kekristenan itu adalah identik dengan penyembahan. Ya, menyembah yang benar. Nah, hari ini judul yang menjadi renungan bagi kita adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, terambil dari Yohanes 4 yang menjadi landasan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24 Yohanes 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Konteks ayat Alkitab ini, Yesus waktu berjumpa dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Ya, kita tahu Yesus menginjili perempuan Samaria. Dan Tuhan memberikan suatu pernyataan teologis yang sangat teologis. Dan ini harus dimengerti banyak orang. Ya, bahwa Tuhan menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu artinya, Pak Pendeta? Yang pertama, Tuhan mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, bahwa menyembah Tuhan tidak lagi harus dengan aturan liturgis yang seperti orang-orang yang dalam sinagog bait suci, ya, yang terikat dengan hukum-hukum Taurat, yang terlampau terikat dengan hukum-hukum Musa. Artinya dia harus begini, harus begitu. Ya, kalau zaman dulu harus cuci tubuh dulu. Ya, dalam arti cuci tubuh tidak seluruhnya mandi. Ya, sampai Tuhan tegur, lebih baik mandi. Ya, zaman dulu harus cuci kaki. Ya, seperti saudara-saudara sepupu kita, telinga, tangan, semua. Tidak mandi, tidak, tapi cuci. Nah, saudara bayangkan, untuk menyembah Tuhan aja, untuk beribadah seperti itu. Belum lagi dengan jubah-jubahnya. Ya, belum lagi dengan dupa-dupanya. Ya, dupa-dupanya. Ya, harus pakai dupa. Menyembah Tuhan harus pakai dupa juga. Ya, belum lagi untuk pengakuan dosanya. Ya, untuk pengakuan dosanya harus potong ya, domba. Ya. Ucapan syukur lagi harus potong domba. Segala macam liturgis yang sedemikian rupa. Tapi dengan kedatangan Tuhan mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan datang membuka semua tabir itu. Ya, kedatangan Tuhan Yesus membuka tabir seperti itu. Ya, jadi kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya dalam roh? Tuhan adalah roh. Dikatakan Tuhan itu roh tadi ayat 24. Tuhan itu roh. Jadi kalau kita menyembah Tuhan tidak lagi harus ya tiap hari kita datang ke bait suci, enggak. Seperti orang-orang perjanjian lama. Tidak.
Tuhan itu kita bisa sembah di tempat pekerjaan kita, di kantor kita, di tempat kampus kita, di tempat usaha dagang kita, di rumah kita. Everywhere. Di mana saja. Kita bisa menyembah Tuhan. Dalam roh tentunya apa? Tadi dikatakan 24. Tuhan itu roh. Kita sembah dia dalam roh. Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ya kita sembah dalam roh. Tidak dalam bentuk patung atau gambar. Ya, banyak orang juga masih membuat supaya ada stimulus. Dia buat patung, dia buat gambar. Enggak lagi. Tuhan itu adalah roh, saudara. Jangan kita seperti bangsa Israel, dia bikin patung ya dari lembu, emas. Nah, ini juga enggak baik. Itu kan sesembahan jadinya. Tuhan itu dalam roh. Jadi kita menyembah Tuhan dalam roh. Jadi kita harus dalam roh, dengan roh kita. Roh kita nyatu dengan Roh Kudus. Itu maksudnya. Roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Connect. Terjadi hubungan yang baik antara roh kita dengan Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya, roh kita yang nyatu dengan Roh Kudus. Sehingga hubungan kita, itu maksudnya, hubungan kita semakin erat dan kuat di dalam roh. Ya, bukan dalam mulut saja, bukan fisik ya. Ya, harus pakai jubah. Tadi saya katakan kalau bangsa Israel pada zaman itu harus pakai jubah, fisik ya. Ya seperti saudara sepupu kita harus ya kita tahulah dengan penampilan baju-baju yang seperti harus sembayang ya, pakaian sembayang ya. Enggak. Dalam roh. Ya, dengan roh kita. Terhadap roh Tuhan itu maksudnya. Di dalam roh. Karena yang menyambungkan roh Tuhan dengan kita apa? Roh kita. Yang disambungkan adalah roh. Roh kita harus connect dengan roh Tuhan. Nah, itu maksudnya. Menyembah dalam roh. Ya. Jangan konotasi yang lain. Nah ini pernah ada orang dengan konotasi lain. Dan ada seperti itu. Menyembah Tuhan dalam harus pakai bahasa roh katanya. Ya enggak juga lah. Roh kita kok. Ya, roh kita kan Allah itu roh. Jadi supaya berkonek ya roh kita dengan dalam roh. Terus bagaimana Pak Pendeta dengan bahasa roh? Silakan, saudara mau pakai bahasa roh silakan. Tapi yang di sini dimaksud ayat Alkitab, saya nggak larang Anda pakai bahasa roh. Silakan. Mau pakai bahasa lidah juga silakan, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita menyembah roh kita dengan roh Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi konotasi lain itu maksud saya. Ya. Roh kita nyambung dengan roh Tuhan. Anda mau pakai gendang, mau pakai pujian, mau pakai bahasa lidah, mau pakai bahasa roh, silakan. Tapi konekkah roh kita dengan roh Tuhan? Itu yang penting. Roh kita dengan roh Tuhan itu connect. Ya. Jangan kita pakai dengan gaya supaya orang lihat, oh kita betul-betul menyembah dalam Tuhan. Ya, dengan begitu model gaya, enggak lah. Menyembah dalam roh kita. Benar sih, kalau sudah roh kita dengan roh Tuhan sudah nyatu, kadang-kadang kita nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Sering saya mengalami, hampir setiap hari. Kalau Tuhan sudah ngomong dan roh kita connect dengan dia, aduh, kadang-kadang air mata ini keluar, kita terpaku sepertinya, aduh Tuhan ini begitu dahsyat, merasakan keagungan dan kemuliaan Tuhan, ya. Dan Tuhan juga kalau sudah menegur kita, ya, dengan lembut dia tegur kita, dia marahi kita. Ya, beda ya marahnya, tidak marah yang seperti ya polisi militer yang galak-galak, bukan. Tuhan kalau marah begitu lembut, dia menegur kita, menasihati kita. Oh, begitu. Saya sebagai hamba Tuhan sering tuh ditegur Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sampai satu hari tidak tidur. Dan malam itu saya pikir saya bisa tidur. Padahal besoknya saya harus melayani. Besoknya hari Minggu kan. Jadi malam itu saya tidak bisa tidur sampai saya pulang. Melayani juga belum bisa tidur. Baru malamnya, keesokannya saya bisa tidur. Jadi kalau Tuhan sudah connect dengan kita, roh kita, waduh. Kita gak bisa ngomong apa-apa, saudara. Gak pakai gaya-gayaan. Gak harus pakai baju yang begini. Harus pakai baju begitu. Enggak. Dengan metode begini, enggak. Roh kita yang connect, itu yang penting, saudara. Itu yang terpenting. Dalam rohnya Tuhan.
Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, beda saudara. Rasakan hadirat Tuhan. Dan kita sepertinya dinasihat Tuhan, dikasih pengarahan. Ya gimana lah Bapak kita. Kalau Bapak kita saja sering tegur kita, menasihat kita dengan lembut, kita pun, Tuhan kita juga seperti itu. Ya ini udah hamba Tuhan juga. Saya seorang hamba Tuhan, ditegur Tuhan, dinasihati sering loh saudara. Bukan hanya umat, saya sebagai hamba Tuhan juga sering ditegur, dinasihati, diberikan ceramah. Kalau Tuhan sudah ceramah, kita diam aja. Ya, kita diskusi kayak ngomong begitu aja. Itu tapi dalam roh, bukan pakai bahasa mulut saya, tidak pakai bahasa lidah. Enggak, roh saya berbicara. Roh saya berbicara dengan Tuhan. Ya, kita sembah dia. Kadang-kadang saya bilang ampun Tuhan dalam hati. Roh saya berbicara ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ya, saya cuma bisa ngomong ampun Tuhan dalam hati ini. Roh saya ampun Tuhan. Ya, terus ngomong lagi. Saya, bagaimana begini Tuhan? Tuhan jawab begini. Saya maunya begini Tuhan, gak boleh, harus begini. Gitu. Ya kita itulah menyembah dalam roh. Kita sembah dia. Karena Tuhan itu begitu baik. Kalau bagi saya Tuhan begitu baik, dia tegur saya. Saya lebih baik ditegur daripada disanjung-sanjung sama Tuhan. Enggak, saya gak suka sanjungan. Jujur saja, saya gak suka sanjungan. Saya lebih baik ditegur Tuhan untuk mengetahui evaluasi diri saya sampai sejauh mana kehidupan saya. Apakah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Nah, itu kita sembah dia. Ya karena Tuhan mau disembah dengan orang-orang yang mau bertobat. Jangan kita menyembah Tuhan tapi kita masih kelakuannya masih minus, masih buruk, masih jahat, masih ngomong kotor, masih dengki, ya, masih mikirin harta duniawi. Itu enggak, Tuhan enggak suka seperti itu. Ya saya ngalamin. Kalau saya sudah berjumpa Tuhan dalam roh, dengan rohnya Tuhan, aduh ampun. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan boleh gak begini? Tuhan bilang, jangan. Tapi Tuhan jawab dengan ayat firman Tuhan. Ya bukan ngomong dengan biasa begitu, tapi dengan ayat firman Tuhan. Kadang-kadang nih saya kasih kesaksian. Kadang-kadang saya bilang, angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan. Cawan ini berlalu, saya bilang. Kenapa anakku? Saya bilang sama Tuhan. Jadi gembala sidang, jadi pendeta berat Tuhan. Lebih baik saya kerja duniawi aja Tuhan. Berat sekali menjadi gembala sidang, jadi pendeta tuh berat. Berat sekali saya bilang. Tanggung jawab saya besar Tuhan. Ya. Yang saya layani modelnya seperti ini. Seperti bangsa Israel, tegar tengkuk saya bilang. Yang saya layani seperti bangsa Israel Tuhan. Tegar tengkuk. Nggak nurut-nurut, nggak setia, nggak taat, masih aja berdosa, masih aja melakukan kejahatan. Saya bilang, aduh Tuhan, saya kayaknya gagal jadi pendeta. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak anakku. Tidak anakku. Tuhan, aku mau bekerja di tempat instansi ini lah Tuhan. Karena saya punya channel dan saya bisa bekerja sebagai direktur atau manajer lah di tempat itu. Saya bisa saya punya channel dan saya bisa telepon dan besok juga pasti saya diterima. Saya bilang. Tuhan bilang tidak anak. Apa tujuan hidup? Kalau dibilang tujuan hidup, saya diam saudara. Kalau Tuhan ngomongnya tujuan hidupmu apa? Udah saya nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Saya bilang ya Tuhan ampuni saya. Akhirnya saya bilang ampuni saya Tuhan. Tuhan diam nggak marah, tapi dia diam dalam bentuk teguran dia diam. Ya Tuhan nggak suka dalam hati saya. Sudah. Aku yang berperkara kata Tuhan. Engkau bagianmu adalah lakukan tugas panggilan. Sudah bagianmu, bagianku kata Tuhan. Ya. Kembali lagi aku melayani. Jadi seperti itu saudara. Kadang-kadang menyembah dalam roh itu unik. Bagi saya itu sangat unik. Ya beda waktu saya belum kenal Tuhan. Ya beda ya. Ya menyembah dalam roh itu kadang-kadang mulut saya memuji haleluya segala macam ya. Ya dulu saya suka dengan paduan suara. Dulu di gereja kami waktu pemuda dengan paduan suara. Ya great haleluya. Wah haleluya. Wah, saya suka itu. Paling saya suka dengan kur itu ya paling. Tapi mulut itu saudara. Mulut itu. Tapi hati ini masih risau, gelisah, segala macam lah. Gimana sih Tuhan? Tapi sekarang enak. Menyembah dalam roh. Itu di mana aja tidak dibatasi, tidak harus pakaian yang seperti orang-orang Farisi ya. Ya. Tidak seperti saudara sepupu kita harus begini ya. Enggak. Bangun tidur pun
Belum gosok gigi kalau kita menyembah Tuhan dalam roh, dan kita bicara juga begitu. Sebelum tidur ya, dengan pakaian tidur atau pakaian apapun. Kalau Tuhan, kita connect dengan Tuhan dan Tuhan ajak kita ngomong, ya enak sekali, jujur aja enak sekali, betul. Menyatu, menyembah dalam roh, itu enak sekali. Non liturgis, saya katakan maaf, saya non liturgis kalau udah menyembah dalam roh. Ya. Nggak ada aturan, ya, harus doa pembukaan, nanti ada doa siapa, enggak. Menyembah dalam roh, sembah. Ya. Kadang-kadang muncul lagu yang saya nggak kenal, yang nggak saya kenal. Kadang-kadang ada lagu, ya irama musik sendiri, menyembah Tuhan. Ya. Terus mulut saya gimana Pak Pendeta? Kadang mulut saya terkunci, saudara. Kalau sudah dalam roh, mulut ini terkunci, nggak pakai bahasa yang lain, ya nggak pakai bahasa lidah, nggak, saya jarang tuh. Ya. Tiba-tiba sih roh itu bangkit, sukacita, semangat. Waduh, menyembah Tuhan dengan pujian yang luar biasa, dengan semangat yang meluap-luap. Kalau sudah di dalam roh. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah ini, menyembah dalam roh, tadi saya udah bahas tentang roh. Dan kebenaran. Nah kebenaran itu ada di mana saudara? Kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Nah Tuhan itu ada di mana? Di dalam firman-Nya. En arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai hologos en hoteos. Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ya kan? Sehingga kita, di mana kebenaran itu? Di dalam Tuhan. Nah, dalam Tuhan di mana? Di dalam firman. Jadi Tuhan ingin kita menyembah dalam roh, tadi saya katakan dalam roh, tentunya dilandasi oleh firman. Tadi seperti kesaksian saya, bagaimana saya ditegur dan dijawab dengan firman. Dan Tuhan berbicara dengan firman. Bukan bahasa yang aneh-aneh. Jangan berpikir kalau Tuhan ngomong begini. Waduh, kadang-kadang ya maaf. Ya, jangan seperti seolah-olah kita jadi nabi akhirnya. Ya, oh Tuhan berbicara tadi malam begini, Tuhan berbicara seperti itu. Enggak lah. Ya, Tuhan berbicara sesuai dengan firman-Nya. Dan kalau Tuhan menegur sesuai dengan firman-Nya, jadi jangan, ya maaf ya, saya bisa bernubuat, saya punya karunia bernubuat, tetapi itu bukan menjadi saya explore, ya, explore dalam arti untuk gaya-gayaan, ya, sedikit-sedikit bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat. Ada hamba Tuhan begitu, tiap hari bernubuat, asal ibadah bernubuat Tuhan. Aduh, saya bilang, nubuatan itu harus diuji, saudara, ya. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus diuji. Yaitu melalui apa? Firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin orang yang menyembah Dia dalam roh, tadi saya katakan dalam roh. Tentunya roh yang kudus, bukan yang kudis. Roh yang kudus. Roh kita harus kudus dulu, hidup kita harus kudus. Nah, dalam kebenaran apa? Dalam firman Tuhan. Tentunya Tuhan ingin orang yang menyembah Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, harus dalam kebenaran firman Tuhan, itu maksudnya. Ya. Dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Jangan-jangan kita belum dalam kebenaran firman Tuhan, kita masih berzina, masih berjudi, masih mabuk-mabukan, masih lirik-lirikan, ya? Mencuri, korupsi, narkoba. Hah? Ya, seperti itu mau menyembah Tuhan, saudara? Ya enggak lah. Enggak bisa, harus kudus dulu Anda, harus minta ampun, bertobat dulu. Itu maksudnya. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, lakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran namanya benar. Nah kalau kita belum benar, gimana mau menyembah Tuhan dalam roh? Yang ada kita hanya lip service. Menyembah Tuhan dalam lip service. Ya, hanya mulut aja, Tuhan aku menyembah Engkau, tapi hidupnya nggak benar. Untuk apa? Percuma. Penyembahan seperti itu sia-sia, saya katakan sia-sia, saudara. Jadilah kita penyembah Tuhan yang dalam kebenaran, dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi orang benar, itu maksudnya.
Kalau kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran, hiduplah dalam kebenaran dan kita jadi orang benar. Ya saudara, jadi orang benar. Nah kalau kita belum jadi orang benar gimana saudara? Bertobat dulu Pak Pendeta, gitu dong. Betul. Kalau saudara bilang bertobat dulu, kita harus bertobat dulu. Hidup dalam kebenaran. Sehingga kita jadi orang benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Jangan benar menurut versinya dunia ya. Menurut versinya Tuhan dong tentunya. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan kita. Hiduplah menyembah Tuhan dalam roh. Ya, roh kita connect dengan roh Tuhan. Dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah kita orang-orang Kristen menjadi orang benarnya Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasai firman Tuhan. Bukan hanya sedang tahu dan mengerti firman Tuhan, tapi kita kuasai. Dan kita harus jadi produknya Tuhan. Yaitu dalam kebenaran, jadilah produknya Tuhan. Menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Oh, kalau sudah begitu, luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki, dikatakan ayat 23. Sebab Bapa menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapa menghendaki, itu telema dalam bahasa Yunani. Menghendaki orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh luar biasa kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan menghendaki itu. Tuhan menghendaki. Jadilah kita orang-orang yang menyembah dalam roh. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan jadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.